Selamat sore teman-teman. Kita bertemu kembali dan kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi materi-materi di dalam kelas kita, teologi pastoral. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai kegagalan dan keberhasilan seorang gembala jemaat. Kita mulai dulu dari kegagalan gembala jemaat. Ada banyak faktor yang dapat menggagalkan pelayanan seorang gembala jemaat, dan berikut ini saya akan mengemukakan ada 3 faktor, yaitu kesombongan, uang, dan juga seks. Yang pertama mengenai kesombongan. Jadi pada umumnya seorang gembala jemaat ketika dia memulai pelayanannya, dia mengaku dirinya sebagai seorang hamba. Dia seorang yang rendah hati, yang hanya mau melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dengan sikap ini dia bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati pelayanannya. Dan Roh Kudus memang dapat memakai alat semacam ini. Akan tetapi keadaan akan berubah kalau sekiranya seorang gembala jemaat itu telah membuat prestasi yang besar. Khotbahnya penuh kuasa. Jiwa-jiwa dalam jumlah besar datang mendengar firman Tuhan yang ia beritakan, dan mungkin saja mujizat pun terjadi. Nah, dari tempat ibadah yang sederhana mungkin ketika dia memulai pelayanannya, itu berubah menjadi sebuah gedung yang permanen, yang megah, yang dilengkapi dengan segala fasilitas. Dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam jemaat yang ia gembalakan, mengakibatkan kehidupannya juga mengalami perubahan dan peningkatan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelayanannya tanpa disadari itu telah mengambil atau telah mengubah kedudukannya. Yang tadinya ia mengaku hanya sebagai seorang hamba yang rendah, kini ia mulai berubah merasa dirinya seorang hamba yang besar. Semuanya menjadi besar. Hatinya besar, perutnya mungkin besar, mulutnya besar, matanya besar, dan kepalanya pun menjadi besar. Kini ia telah menjadi seorang hamba Tuhan kelas VIP, orang yang sangat penting. Nah, keberhasilan dan prestasinya dalam penggembalaan itu bukan berarti bahwa ia telah mencapai puncak pelayanannya. Malahan sebaliknya, sekarang justru ia telah mencapai yang namanya pinggir jurang kehinaan. Pinggir jurang yang sangat bahaya, yang dapat menjerumuskan dia ke dalam jurang kehinaan kalau dia tidak waspada terhadap yang namanya jerat kesombongan itu. Kalau pada permulaan pelayanannya dia sebagai gembala jemaat yang mau bergaul dengan domba-domba yang kecil, yang miskin, kini dia tidak punya waktu lagi untuk mereka. Dia hanya mau bergaul dengan anggota-anggota jemaat yang besar, yang kaya. Jadi semuanya telah menjadi ukuran besar, karena tadi hatinya, kepalanya telah menjadi besar. Nah, jikalau dosa kesombongan itu telah merasuk hatinya, kuasa Roh Kudus itu akan undur dari gembala semacam itu, dan ia hanya menunggu datangnya waktu dan kesempatan untuk jatuh dan mengakhiri pelayanannya dengan keadaan yang menyedihkan. Ingat, musuh kesombongan itu senantiasa mengintip setiap gembala jemaat, baik yang baru mulai melayani maupun yang sudah lama di dalam pelayanan sebagai gembala jemaat. Jadi waspadalah. Firman Tuhan mengingatkan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
lawanlah ia dengan iman yang teguh. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 9. Bahkan bagian lain di dalam firman Tuhan itu mengingatkan kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Dan juga masih sama dalam Amsal pasal 18 ayat 12. Dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Jadi kalau mau jatuh, kalau mau hancur, kalau mau gagal dalam pelayanan Anda, gampang. Resepnya yang pertama adalah sombong. Yang kedua, faktor kedua yang membuat gembala jemaat gagal dalam pelayanan yaitu uang. Uang memang dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di dalam dunia ini. Dengan uang, seorang dapat memiliki banyak barang yang biasa, yang sederhana, dan yang mewah. Gembala jemaat yang bekerja hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mengumpulkan banyak uang, sesungguhnya dia adalah gembala upahan. Karena dia bekerja hanya untuk menerima upah semata-mata. Nah, kalau ada jemaat yang dapat memberi lebih banyak kepadanya, dengan cepat dia ke jemaat itu dengan alasan pelayanan dibutuhkan di tempat itu. Tapi kalau ada anggota jemaat yang lain dia tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, sebab ia menganggap bahwa mereka sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup gembala yang semakin meningkat. Sekian lama ia melayani jemaat itu bukan karena mengasihi jiwa-jiwa, tetapi hanya karena uang. Demikian pula iblis. Dia tetap memakai senjata yang ampuh ini untuk kemudian menjerat, untuk kemudian menjatuhkan gembala-gembala jemaat. Sebab itu waspadalah. Saya melihat bahwa motivasi pelayanan yang tulus, motivasi pelayanan yang benar itu diukur dari kesiapan, diukur dari kerelaan kita untuk melayani, bukan hanya tanah yang baik. Jadi bukan hanya tanah yang baik saja yang kita melayani, tapi juga tanah di tepi jalan, tanah yang berbatu, tanah yang semak duri, tanah semak duri. Dengan kata lain begini, jangan cuma mau melayani tanah-tanah yang baik saja, yang hasilnya sudah bisa tercium baunya 30 kali, 60 kali, dan 100 kali lipat. Jika demikian adanya, maka kita ini adalah pelayan-pelayan yang melayani dengan perhitungan ekonomi. Ngakunya melayani, padahal ujung-ujungnya cuman angka. Orang bilang pelayanan UUD 45, ujung-ujungnya duit. Beli 4, jual 5, jadi punya keuntungan 1. Aliasnya pelayanan cari untung. Kalau jemaat kaya, follow up. Jemaat miskin, forget it, lupakan. Kalau big boss sakit, kunjungi. Kalau kacung sakit, biarkan. Kalau melayani PK-nya besar, layani. Kalau PK-nya kecil, maki-maki. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Firman Allah mengingatkan kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Akar kejahatan itu juga sudah menyusup masuk ke dalam kehidupan para gembala jemaat ataupun yang menganggap dirinya rohaniawan atau rohaniawati. Oleh karena itu di zaman serba duit ini kita harus benar-benar bisa menjaga hati. Kembalilah kepada motivasi pelayanan yang tulus dan benar. Kegagalan, faktor kegagalan ketiga, yaitu saya menamakannya seks, pria atau wanita. Jadi kalau gembalanya laki-laki, hati-hati dengan wanita yang bukan istrimu kalau engkau sudah berkeluarga. Begitupun sebaliknya. Jadi faktor ketiga yang sering menggagalkan pelayanan seorang gembala jemaat itu ialah tadi pria atau wanita, atau saya katakan dengan istilah seks. Tidak dapat disangkal bahwa seorang gembala jemaat banyak mendapat perhatian. Contoh, gembala jemaat yang laki-laki itu mendapat perhatian dari wanita-wanita, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda, bahkan
yang masih bersuami. Jadi mereka ini melihat adanya kelebihan dalam diri gembala jemaat. Beberapa gembala jemaat, baik yang masih bujangan maupun yang sudah berkeluarga, itu ternyata terjebak oleh setan, iblis, dengan memakai senjata wanita, dengan memakai serangan seks itu, yang kemudian mengakibatkan ia jatuh ke dalam dosa perzinaan. Nah, jikalau hal ini terjadi, maka ia hanya menunggu waktu untuk kemudian lari meninggalkan jemaat sebelum diusir dari jemaat. Atau dia tinggal menunggu waktu kemudian organisasi atau sinode memberhentikan dia secara tidak hormat. Apa yang diperbuatnya secara tersembunyi, suatu waktu akan dinyatakan secara terbuka. Saya tidak mengeneralkan kasus ini, tapi sudah banyak terjadi dalam dunia gereja seperti ini. Nah, berikut ini saya akan mengemukakan sebab-sebab kejatuhan seorang gembala jemaat itu ke dalam dosa seks. Yaitu yang pertama, karena sering berhubungan dengan orang yang berlawanan jenis dan dia bersikap terlalu sembarangan. Yang kedua, karena hamba Tuhan sendiri memberi kesempatan kepada iblis, kepada setan untuk menggodai dia. Lalu yang ketiga, karena dia kurang kemampuan untuk menahan diri pada saat yang berbahaya itu. Lalu yang keempat, karena berduaan saja dengan alasan percakapan pribadi. Yang kelima, karena terlalu tulus, berhati murni, dan tidak mengetahui kerusakan serta kemunafikan manusia sehingga dia terjerat maksud saya. Lalu yang keenam, rasa percaya dirinya itu terlalu kuat. Dan akhirnya kita perlu mengetahui pencegahan agar tidak terjatuh dalam dosa seks itu. Yaitu yang pertama, hamba Tuhan dia harus menjaga jarak dengan lawan jenis, baik dengan orang yang telah menikah maupun dengan orang yang belum menikah. Lalu yang kedua, hamba Tuhan itu tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada waktu malam. Lalu yang ketiga, dia tidak boleh sembarangan menerima hadiah dari lawan jenis, terutama hadiah yang berharga. Dia tidak boleh tergoda untuk mencari untung. Yang keempat, dia tidak boleh sendirian mengadakan perkunjungan kepada orang yang berlawanan jenis dengan dia. Kalau ada orang sakit yang berada dalam kamar seorang diri, jangan masuk ke kamar tersebut sendirian. Lalu yang kelima, harus senantiasa mohon pemeliharaan Tuhan dan mau menyalipkan hawa nafsu itu. Itu hal-hal yang bisa saya kemukakan sehubungan dengan kegagalan gembala jemaat, faktor-faktor yang menyebabkan gembala bisa gagal. Saya lanjut ke topik mengenai keberhasilan gembala jemaat. Tadi sudah dikemukakan ada 3 faktor yang bisa menyebabkan seorang gembala jemaat gagal dalam pelayanan. Berikut ini saya akan mengemukakan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan seorang gembala jemaat. Yang pertama, gembala jemaat itu harus memiliki visi. Visi yaitu gambaran mental yang jelas tentang apa yang terjadi. Visi menuntut suatu perubahan dan mengindikasikan adanya suatu gerakan. Nah, agar sebuah visi ini menjadi kenyataan, seorang gembala itu harus mempertaruhkan hidupnya bagi visi tersebut. Jadi sebuah visi itu memerlukan seorang yang visioner. Apa itu seorang yang visioner? Artinya seseorang yang memiliki keberanian untuk bertindak itu berdasarkan sebuah gagasan. Oleh sebab itu, seorang gembala jemaat yang sudah menerima, yang telah menerima visi dari Allah, haruslah ia menanamkan visi itu kepada anggota jemaat dan kemudian mendorong jemaat, mendorong mereka untuk terlibat dalam mewujudkan visi itu dalam pelayanan. Yang kedua, faktor yang membuat atau menunjang keberhasilan seorang gembala jemaat, yang kedua adalah gembala jemaat itu harus memiliki tujuan yang luhur. Ada 2 tujuan yang luhur saya maksudkan di sini, yaitu yang pertama, dia harus meninggikan, dia memuliakan Kristus. Ada dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, Filipi pasal 1 ayat 20.
Dan tujuan yang luhur kedua adalah dia memenangkan jiwa-jiwa, tidak hanya memenangkan jiwa-jiwa tapi juga memelihara jiwa-jiwa tersebut. Yang ketiga, faktor yang menunjang keberhasilan gembala jemaat yaitu seorang gembala jemaat itu dia harus bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Ini penting. Bersandar kepada pimpinan Roh Kudus berarti seorang gembala jemaat itu menyandarkan seluruh hidupnya kepada Roh Kudus. Bersandar kepada pimpinan Roh Kudus itu berarti bahwa seorang gembala jemaat dia percayakan dirinya kepada kuasa Roh Kudus dan mengharapkan pertolongannya dalam segala kesulitan. Mengindahkan dia sebagai pribadi yang sudah menanggung segala bebannya dan bersedia menolong serta senantiasa menyertai dan memimpin dia sebagai gembala jemaat. Oleh sebab itu, seorang gembala jemaat ini harus bersandar kepadanya, kepada Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus. Lalu mengikut sertakan Roh Kudus di dalam segala sesuatu yang hendak dilakukannya. Niscaya Roh Kudus itu akan memimpin jalannya sehingga hal-hal yang mungkin tampak sulit dan mustahil itu akan mampu dilewati dan berhasil. Roh Kudus itu mengajar supaya berserah dan berharap kepadanya dengan segenap hati, bukan bersandar kepada akal sendiri. Jadi apabila di dalam segala hal mengikut sertakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin langkah seorang gembala jemaat. Matius pasal 3 ayat 5 sampai 7 bisa dibaca di situ nantinya. Lalu yang keempat, faktor yang menunjang keberhasilan seorang gembala jemaat adalah bertekad menaati pengaturan dan pimpinan Tuhan. Jadi menaati pimpinan Tuhan itu berarti menaati perintahnya dan senantiasa menyatakan ya kepada perintah Tuhan dan mengatakan tidak kepada kehendak sendiri. Bisa lihat contohnya dalam Yosua pasal 1 ayat 6 di situ. Nah, bagi hamba Tuhan yang bertekad untuk menaati pengaturan, pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia berhasil. Sebagai contoh ya, Tuhan Yesus sendiri, dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Ia taat sampai mati, bahkan Alkitab mencatat dia mati sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, jika gembala jemaat mau berhasil, gembala jemaat mau diberkati Tuhan dalam pelayanan, dia harus bertekad menaati pengaturan dan pimpinan Tuhan. Yang kelima, faktor yang menunjang keberhasilan gembala jemaat, yang kelima adalah setia di dalam doa. Doa ini merupakan salah satu perlengkapan rohani. Kalau kita bisa lihat, kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Tuhan Yesus sendiri itu telah dia memenangkan pergumulan yang paling dahsyat di Taman Getsemani dan di atas kayu salib melalui doa. Bisa baca dalam Matius pasal 26, pasal 27 di situ. Seorang hamba Tuhan bernama Peter Wongso, dia berkata begini. Doa itu adalah senjata peperangan rohani, bukan hiasan agama belaka. Dan menurut E.M. Bounds, doa itu merupakan tolak ukur rohani suatu pelayanan yang berhasil. Hal ini dia ungkapkan dalam pernyataan berikut. E.M. Bounds ya, yang mengatakan begini. Setiap pelayanan yang benar-benar berhasil, doa adalah suatu kekuatan yang nyata, yang mengontrol. Nyata dan mengontrol perkara-perkara rohani mendalam di dalam pekerjaannya. Hasil-hasil yang dangkal dari sekian banyak pelayanan yang mati, E.M. Bounds katakan itu disebabkan oleh kelalaian di dalam doa. Jadi tidak ada pelayanan yang dapat berlangsung terus tanpa banyak doa. Jadi kalau seorang gembala jemaat ingin berhasil dalam pelayanannya, dia harus banyak berdoa. Kalau kita lihat, bukankah rahasia keberhasilan Rasul Paulus yang terbesar dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan pengaruhnya atas gereja dan dunia itu terletak dalam kenyataan ini, yaitu dia sanggup memusatkan dirinya dan pelayanannya lebih banyak di dalam doa daripada yang lainnya. Jikalau Paulus yang adalah seorang rasul begitu bergantung kepada Tuhan dalam doa supaya pelayanannya menjadi berhasil,
Maka menurut saya betapa lebih lagi bagi gembala jemaat di zaman ini untuk lebih banyak berdoa. Kenapa? Supaya pelayanannya akan lebih berhasil dan diberkati Tuhan tentunya. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai kegagalan dan keberhasilan gembala jemaat, dan kita bertemu dalam penjelasan materi-materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.